Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dipenuhi dengan rasa cinta. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat uswah tentang memaknai makna cinta. Sebagaimana serial televisi yang saat ini sedang viral, bahwasannya Layangan Putus mengangkat tema tentang konflik cinta, maka akan sangat menarik bagi para sahabat uswah untuk membahas tema cinta kita pada hari ini. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin mengetahui apakah sahabat uswah sudah memahami makna cinta yang sebenarnya. Saya mengambil satu teori dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana Ibnu Qayyim membagi 5 makna cinta menurut epistemologi. Yang pertama al-asnan, yang kedua al-ma', yang ketiga al-ba'ir, al-qalb, dan al-hifz. Yang pertama al-asnan. Al-asnan berarti sofa wa baydo, artinya jernih dan putih. Sebagaimana putihnya gigi, sebagaimana jernihnya hati, sebagaimana sucinya kita ketika dilahirkan, maka itulah prinsip cinta menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada al-asnan. Jadi cinta itu tidak ternodai oleh nafsu birahi, erotis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sahabat uswah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan cinta al-ma'. Cinta al-ma' itu berarti ulu, luapan, dan zuhur, kejelasan. Dimana ketika orang yang mencintai, ketika orang sedang jatuh cinta, maka ia ingin meluapkan perasaannya, maka ia ingin meledak-ledakkan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Supaya apa? Supaya semua menjadi jelas. Dan apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh orang yang dicintainya. Namun sahabat uswah, berhati-hatilah pada cinta al-ma'. Bagaikan hujan yang turun dengan derasnya, dia akan membanjiri, dia akan meluapkan air kemana-mana, dan dia akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Artinya, kita harus bisa mengontrol emosi kita, dan kita harus bisa mengatur segala sesuatunya agar tidak berlebihan. Yang ketiga sahabat uswah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah al-ba'ir. Apa itu al-ba'ir? Al-ba'ir adalah konsistensi dan keteguhan, di mana ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan melakukan suatu konsistensi di dalam dirinya agar ia selalu berpegang teguh pada satu prinsipnya, yaitu menjaga cintanya. Orang-orang yang berpetualang dalam cinta, dia tidak akan menemukan esensi cinta. Karena apa? Sesungguhnya cinta itu didapatkan karena kita bisa berkonsisten dengan apa yang sudah kita miliki. Selanjutnya yang keempat, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah al-qalb. Al-qalb makna cintanya berada di dalam relung hatinya. Artinya cinta itu memancar bukan dari mata turun ke hati, namun dari hati akan terpancarkan ke matanya, akan terpancarkan ke orang-orang sekelilingnya, sehingga orang-orang bisa merasakan apa bahagia yang sedang dirasakannya. Jadi ketika orang sudah mencintai, ketika di dalam hatinya sudah terasa sangat dalam kecintaannya, maka tidak akan ada lagi relung hati untuk kecintaan kepada selainnya. Kemudian yang terakhir adalah al-hifz, yaitu bagaimana kita menjaga cinta kita, bagaimana kita bisa menyuburkan cinta kita, sehingga cinta itu bisa terus abadi sampai akhir hayat kita. Kemudian sahabat uswah, bagaimanakah prinsip cinta yang berkualitas? Cinta yang berkualitas masih menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah cinta yang bisa memberikan efek psikologis di dalam dirinya,
yang bisa memberikan dampak yang positif bagi dirinya, yang bisa memberikan motivasi bagi dirinya, memberikan semangat bagi dirinya, memberikan rasa untuk bisa memberikan kebahagiaan juga kepada orang lainnya. Dan yang penting adalah cinta itu bisa menambahkan nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat saya bertanya, bagaimana Islam memandang orang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Dan bagaimana jika ia punya perasaan yang sama dengan kita? Sahabat uswah, yang harus diketahui adalah rasa cinta, rasa suka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perasaan itu datang, maka itu tidak berdosa. Karena kita tidak pernah tahu rasa itu datang kepada siapa, kapan, di mana, dan itu kita tidak pernah tahu. Namun yang harus diperhatikan, yang harus selalu diingat adalah ketika perasaan itu datang kepada orang yang tidak tepat, yaitu orang yang sudah mempunyai pasangan, dan orang tersebut memiliki perasaan yang sama, maka rasa itu harus segera dibuang jauh-jauh, rasa itu harus segera dibunuh, karena itu merupakan ujian buat kita, sehingga kita akan selamat dan jauh dari hina dan maksiat. Ketika rasa itu datang, berawal dari yang 6, yaitu mulai dari najrotun pandangan, kemudian fabtisamun senyuman, kemudian fasalamun memberikan salam, dan fakalamun saling berbicara, saling menyampaikan pesan, famauidutun kemudian membuat sebuah perjanjian, falikoun dan akhirnya kita bertemu. Dari sanalah kemudian tumbuh hal-hal yang mungkin akan membuat banyak mudarat buat kita, dan itu harus segera dihentikan dari awal agar tidak lanjut kepada tahap-tahap yang sangat merugikan buat kita. Karena itu adalah ujian terberat manusia, ujian terberat kita adalah menahan hawa nafsu diri kita sendiri. Kemudian sahabat yang lain bertanya, bagaimana caranya melepas rasa cinta ketika kita sudah terlanjur jatuh cinta? Layaknya sebuah panah yang sudah menancap ke dalam dada, ketika kita tarik panah itu, maka akan semakin sakit rasanya. Begitu pula dengan cinta, ketika sudah jatuh ke dalam relung hati kita, bagaimana kita mengeluarkannya? Yang pertama, tentunya kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus diingat adalah Allah Maha Pencemburu. Jadi, berikanlah rasa cintamu pada orang-orang tepat yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Ketika Allah cemburu dan ketika Allah marah pada kita, berhati-hatilah akan ujian lain, akan azab lain yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika hatimu berharap kepada seseorang selainnya, maka siap-siaplah kita akan kecewa dengan pengharapan itu. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa-doa kita agar Allah bisa menunjukkan kita ke jalannya yang lurus, memberikan kita pilihannya yang terbaik, memberikan kita hati kecintaan kepada orang-orang yang memang pantas kita cintai, maka bersabarlah, Allah akan memberikan jawaban itu pada waktu yang tepat. Bukan pada apa yang kita butuhkan, tapi pada waktu yang tepat kita butuhkan. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah telah menghadirkan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka kepada kita. Itu adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Hati boleh rindu, pikiran boleh galau, tapi jiwa jangan pernah lupa untuk berzikir kepadanya. Karena apa? Karena hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, ketika saat ini kita sedang merasa galau. Apa itu galau? Pikiran kita sedang kacau. Maka kesendirian bukanlah hal yang buruk. Sendiri menjadi waktu yang baik untuk kita bisa berpikir lebih jernih, dan kita bisa membenahi diri. Ketika kita sudah memantaskan diri, ketika sudah membenahi diri, maka Allah akan berikan jawaban atas doa-doa yang telah kita panjatkan selama ini. Sahabat uswah dimanapun Anda berada. Jadi,
Apa itu cinta yang berkualitas? Seperti saya sebutkan tadi, bahwasannya cinta yang berkualitas adalah cinta yang bisa merubah kita kepada kebaikan, cinta yang bisa membawa kebahagiaan bagi sekeliling kita, dan tentunya cinta itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya, menjadi pelajaran buat kita semua, dan tentunya sahabat uswah dimanapun berada selalu diberikan kebahagiaan dan kecintaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.